lagi bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab dan diskusi, ini ada surprise nih. Acara kita hari ini sudah disiapkan teman-teman. Ada berapa surprise Ibu Bapak? 5 gitu. Oh 5 gitu. Hadiahnya ini spesial nih Bapak. Spesial. Pakai telur nggak? Spesial pakai telur nggak? Pak, ngambil setunggal dibacakan. Ya nomor absen nanti ada. Ngambil setunggal. Apa ya? Ini ada Turen, Pakis, ya asli Katon teman-teman wilayahnya. Batu, Bundang Legi, Angkaling. Nomor berapa? Nomor itu? Nomor 18. 18 jatuh untuk teman-teman Gundang Legi. Bu Siti Atifah. Tuan rumah. Tuan rumah sendiri. Oh Ibu. Mana? Belakang. Oh di belakang. Tuan rumah. Alhamdulillah. Oh ini. Ini benar. Nih. Oke lagi. Ustadz. Satu nanti pindah. Yang pada satu bukainnya. Ya, wilayah mana ini? Kota Malang, Singosari, Bundang Legi, apa Turen, Batu. Nomor 8. Nomor 8 dari Singosari, Singosari. Pak Gunawan. Alhamdulillah. Ini benar, betul. Yang mana? Yang hitam. Belakang. Nah, yang mana Ustadz ini? Pak? Yang gede. Oke, yang gede Ustadz pilih. Kulkas Kulvito. Umroh. Apa ini? Alhamdulillah. Gak dibuat ya? Satu lagi. Iya, sama ini. Nomor Ibu-ibu yang cocok. ambil satu. Ambil satu. Umroh, hadiahnya umroh. Iya. 7 adalah dari terjauh ini, Jawa Tengah ini. Dari Jogja, Pak Hirman ya. Nomor 7. Oh 7, waduh. Sorry Pak Hirman, salah. 7 berarti Pak Sukir. Wah, tuan rumah. Tuan rumah lagi. Konsep lagi. Apa nanti sudah 3 atau lanjut? Lanjut udah. Yes. Lanjut. Mana? Lanjutnya. Oh, Diki. Ambil satu. Kecil. Satu aja. Satu. Kasihkan. Kasihkan. Nomor berapa? Ya. Wih, Iki nomor 1. 1 dari Turen, Bu Suliatin. Alhamdulillah. Ada. Oh, panjenengan. Oh, nggih. Oh, celak. Jalanane mboten Bu niki. Jalan. Sing niki apa LPG? LPG. Di musik B. Oke. Oke, yang terakhir. Terakhir. Mas Adi. Dari Pagelaran, perwakilan. Nomor kita. Nomor 2 Nomor 2. dari Pakis Namanya Pakis Bu Yuni. Wah. Bang Zani. Istri. Oh, Bu Yuni ini Bu Zoni tadi. Bu Zoni. Saya nggak korupsi. Kamu ini bukan saya. Monggo ala. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut ke sesi berikutnya, adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo Bapak, untuk Bapak mungkin kita kasih 2 pertanyaan. Mungkin kesempatan 2 nih untuk bertanya ke Ustadz Dwi. Monggo dari Bapak. Ada yang bertanya? Jika
Jika ada yang bertanya, bertanya. Kalau enggak, gua lumin. Ibu ada yang bertanya? Gua lumin berarti ya. Baik. Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Mungkin teman-teman ada yang sama gitu terkait pertanyaan ini. Tadi Ustaz sudah memberi ilmu terkait sedekah ya. Nah ini wonten kita itu kadang sudah ibadah ya, sholat malam dan lain-lain, sedekah pun, tapi kok utangnya kok malah belum lunas gitu, bank BRI dan koperasi gitu. Nah itu pun Ustaz. Katanya tadi memperlancar rezeki, ya kan? Wonten bulan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dalam hitungan jam mungkin Pak, saya mendapati pertanyaan yang lebih sama. Juga saya jawab melalui alat. Ketika beliau ikut riyadhah di tempat lain ya, kita juga punya riyadhah, tapi ini kasusnya ikut riyadhah di tempat lain. Sudah berusaha ikut riyadhah di berbagai tempat, di berbagai komunitas, tetapi tidak selesai. Masalahnya masih menggunung, hutangnya belum bergeming, tidak berkurang sama sekali. Dan beliau diberitahu oleh temannya nomor saya yang katanya juga membimbing grup riyadhah. Meskipun beliau tidak ikut, beliau itu seolah-olah kapok ikut grup riyadhah tapi tidak selesai. Seperti pertanyaan ini, sudah sedekah, sudah pol-polan ibadah misalkan, sudah maksimal dalam mendekatkan diri ke Allah, tapi kok belum selesai, kenapa? Sekarang kita berikan analogi supaya mudah dipahami. Ini analogi tentang seorang pasien dan dokter. Jika ada pasien, dia datang ke dokter minta obat. Pasien bilang, Pak dokter, saya mau minta obat. Dokternya bertanya, kenapa minta obat Pak? Perut saya sakit dokter. Loh kenapa kok bisa sakit? Ada apa? Tadi pagi dokter, saya minum teh, tetapi teh yang saya minum ternyata kecampuran racun tikus misalnya. Akhirnya perut saya jadi sakit, saya minum teh campur racun tikus. Oh gitu ya Pak, kita kasih obat. Sholat 5 waktunya jamaah, sedekah dan seterusnya, riyadhah itu obat Pak. Kemudian jangan lupa, dokter kemudian berpesan, ini yang mungkin beliau lupa, Pak, obat ini diminum, tapi besok lagi jangan minum teh campur racun. Karena kalau minum lagi teh campur racun, perutnya sakit lagi. Nanti jangan dikira obatnya yang salah, jangan dikira obatnya kurang mahal. Bukan karena obatnya kurang dosis, tidak. Sakitnya perut panjenengan nanti dikarenakan minum lagi teh campur racun lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah ikut riyadhah, sudah ibadah tekun, riba sudah dihentikan belum? Maksiat dan dosa sudah ditobati belum? Sudah berhenti atau belum? Nah, banyak di antara kita ternyata belum berhenti. Cicilan jalan terus, bunga ya terus menerus, bergantungnya ke makhluk, tidak ke Allah. Kesalahan-kesalahan itu tetap dilakukannya. Maka tiba-tiba ketika dia minum obat seperti riyadhah, seolah-olah obatnya tidak berdampak, perutnya tetap sakit. Bukan karena obatnya, bukan karena riyadhahnya yang kurang dosis, bukan, tapi karena penyebab sakitnya perut dilanjutkan. Riba diteruskan, dosa diproduksi terus. Maka syarat pertama
ketika mau ikut riyadhah atau ibadah mendapatkan keajaiban di jalan Allah, sebelum berupaya ke sana pastikan dulu dosa yang menjadi penyebab datangnya musibah, yang mendatangkan kehancuran, yang mendatangkan kemiskinan, yang mendatangkan kesempitan, misalkan riba, maka hentikan dahulu. Kalau itu tidak dihentikan bunga-bunganya, maka ibadah apa saja seperti tidak ngefek. Maka kami menghimbau kepada semua pihak, riba itu haram tanpa ada khilafiyah, tidak ada beda pendapat. Perbedaan pendapat ada pada bunga, bukan pada riba. Kalau riba semua orang sepakat bahwa itu haram. Tapi bunga ada yang berpendapat haram, ada pula yang berpendapat halal. Mereka berkata ke kami, bagaimana jika ternyata bunga itu halal, Pak? Maka kami balik, lalu bagaimana jika ternyata bunga itu haram? Karena jika ternyata bunga itu halal, maka selamat antum, selamat saya. Kita berdua selamat jika ternyata halal. Tapi bagaimana jika ternyata haram? Maka selamatlah kami dan celakalah antum. Bagaimana jika ini teh? Kalau ini teh berarti selamatlah kita berdua minum. Tapi bagaimana ini jika ini teh campur racun? Kalau jenengan minum, jenengan celaka, saya yang tidak minum, selamatlah kami. Maka jika ada keraguan ini teh atau racun, maka jangan buru-buru diminum. Maka ketika riba itu diharamkan, berhentilah. Jika memang masih ragu bunga itu halal atau haram, maka cobalah renungkan. Jika memang bank itu halal, lalu mengapa ada bank syariah? Jika BRI sudah benar, lalu mengapa ada BRI syariah? Kemudian untuk bisa berhenti bayar bunga tentu butuh ilmu. Tidak serta-merta berhenti begitu saja dengan berbagai alasan. Karena banyak alasan yang membuat mereka hanya bayar lagi. Mereka mengatakan, Pak, itu sudah ada kesepakatan, sudah ada tanda tangan di atas materai. Ya nasabah ya banknya bersepakat untuk berakad riba atau berbunga tadi. Maka kalau tidak saya teruskan bayar cicilannya, maka saya dolim dong. Bukankah orang Islam itu harus menyelesaikan setiap janji yang diberikan? Bukankah janji itu adalah utang? Bukankah amanah harus diteruskan atau dituntaskan? Kami jawab, Pak, orang Islam itu kalau dapat amanah itu memang harus diselesaikan. Kalau punya janji harus dibayar tuntas. Itu benar. Tapi kalimat itu tidak berhenti. Kalimat sambungnya adalah selama janji dan amanah itu hak di sisi Allah. Ketika janji itu janji yang batil, janji yang rusak, maka harus dihentikan seketika, jangan tunggu itu selesai. Contoh misalkan bapak punya anak masih muda, tiba-tiba anak bapak ini seneng sama saya, kami saling jatuh cinta misalnya. Kemudian karena kebodohan kami berdua, kami akhirnya membuat janji ketemu di hotel menginap 3 malam untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan. Karena kebodohan kami merasa selama saling ridho sepakat, ya nggak apa-apa, ini bukan perkosaan, kan saling senang, saling ridho. Begitu baru 1 hari kami melakukannya dan bapak menemukan kami dalam kondisi yang salah seperti ini dan mengingatkan kami untuk berhenti. Lalu kami jawab, Pak, ini sudah kadung janji 3 hari. Kalau kami hentikan, orang Islam itu harus menyelesaikan amanahnya. Nanti setelah 3 hari ya Pak baru tobat. Apa begitu? Terus jenengan mensupport, oh iya bener le, lanjutkan sampai 3 hari le. Oh, saya sok meneh aku janjian karo bojone jenengan akhirnya. Janji itu selesaikan, amanah itu tuntaskan ketika memang itu hak, itu benar di sisi Allah, ketika itu halal. Tapi ketika itu batil, hentikan.
Misalkan kita janjian mau membunuh seseorang, misalnya kula janjian kalih bojone jenengan, janjian mau membunuh jenengan. Ben iso nikah kok. Misale lho niki, aja dibayangno temenan. Ben gampang masalahnya, ben paham. Kami janjian ingin membunuh panjenengan berdua karena kebodohan kami, ketidaktahuan kami. Kemudian kita menyusun rencana dan rencana eksekusi membunuh di tanggal 20 Februari 2024 misalnya. Pada tanggal 5 Februari ternyata kami diberitahu, hei, membunuh itu dosa besar loh, bisa masuk neraka selamanya. Terus kami bilang, aduh, kok aku sudah kadung sepakat ya, sudah kadung janji ya, sebagai orang Islam berarti harus bunuh dulu baru tobat, apa gitu? Ya mati jenengan. Dan nggak bisa dapat hujah seperti itu. Misalkan sudah akad riba 3 tahun, baru berjalan 1 tahun, berakad 3 malam, baru berjalan 1 malam. Kemudian diingatkan oleh kami, Pak, itu riba, itu perzinaan, haram dua-duanya. Terus jenengan berkata, tapi sudah kadung sepakat, berarti saya selesaikan dulu 3 tahun baru selesai, gitu. Konyol. Padahal dosanya riba lebih berat daripada zina. Karena dalam beberapa hadis ada keterangan 1 dirham riba atau kisaran sekitar 50.000 rupiah itu dosanya lebih berat daripada berzina 36 kali.